Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, salam sehat, salam bahagia. Jumpa lagi dengan kita kelas 4 Dulmen SMK Provinsi Jawa Tengah. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Kali ini kita ada yang suaranya. Kali ini kita masuk di pertemuan kedua. Kalau di pertemuan ke-1 kemarin kita belajar tentang apa itu mindset, ya. Apa itu mindset, konsepnya seperti apa mindset itu. Kali ini kita akan fokus belajar tentang grow mindset. Bagaimana kita seorang guru memiliki grow mindset. Apakah kita sudah memiliki grow mindset? Terus apa toh fungsinya itu? Terus kemudian bagaimana murid-murid kita juga memiliki grow mindset? Kita akan belajar kali ini di pertemuan kedua. Bapak Ibu, tadi kami sudah sampaikan bahwa pertemuan kita ini nanti 8 kali pertemuan, 6 kali ini paparan, 2 kali nanti kita gunakan untuk presentasi. Jadi meeting ini wajib Bapak Ibu, kita akan hitung berapa kali pertemuan Bapak Ibu mengikuti, dan juga LK wajib dikerjakan. LK-nya pertemuan 1 tidak ada LK, jadi LK-nya di pertemuan kedua. Kali ini kemarin kami sampaikan di awal supaya bisa menjadi bahan diskusi untuk menjadi di pertemuan ini. Terus batasnya masih nanti tanggal 20 untuk batas akhir. Terus nanti kalau terkendala upload di LMS, simpan dulu saja. Nanti saya berikan link untuk pengumpulan kalau terhambat. Tapi Pak Indra tadi sudah berhasil untuk upload tugas LK, jadi Bapak Ibu bisa coba juga, tapi misalnya masih terkendala, disimpan dulu, nanti kami akan berikan link. Tapi dicoba seperti yang disarankan Pak Indra, bahwa ada narasi di deskripsinya. Jadi tidak hanya sekedar upload, tapi diberikan narasi berikut tugas, nama, terus kemudian LK berapa, sapa kami Bunda Dwi titik Bunda Dwi Susilowati, seperti itu, satu kalimat, 2 kalimat begitu. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan mulai tentang belajar tentang grow mindset. Minta izin untuk share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Oh sudah, baik. Baik Bunda Dwi, silahkan untuk memberikan paparan. Saya izin untuk ini ya, sebentar share screen-nya. Oke, saya berbesar. Ya, baik. Terima kasih Bunda Dr. Titi Dwi Titi ya. Kalau saya Dwi Susi, sama-sama Dwi. Ada yang menyapa kemarin dua Dwi ya. Dua Dwi itu berarti Dwi-nya ada 2. Semoga menjadi kekuatan untuk kita semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami banggakan, dan kami sayangi, tentulah ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kesempatan ada pada kita semuanya bahwa pada malam hari ini di Selasa malam Rabu, yang mana Ibu Bapak
fresh ya, karena sudah beberapa hari liburan dan besok sudah akan memulai untuk aktivitas kita yang akan datang. Semoga, kegiatan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala ya Bapak Ibu. Semuanya saja tetap semangat, apa yang terjadi pada diri kita harus kita nikmati ya, kita nikmati dan kita selalu waspada. Baik Bunda Titi, ini saya kemarin kita sudah berkenalan dan, pasti Bapak Ibu juga sudah ingat apa yang ada pada kita, hanya saja kemarin ketika ada, apa ya, Bapak Ibu punya pengalaman menarik pada waktu, membelajarkan di kelas ataupun pengalaman yang lain di luar sana, itu sudah menyampaikan banyak sehingga nanti selanjutnya kita akan, lanjutkan ke yang berikutnya, gitu. Kita akan bicara tentang growth mindset. Nah, ini dia, nama kami hampir sama ya Bapak Ibu, ada di sini dan ini karena yang pemegang kelas itu Bunda Titik sehingga saya di sini menyampaikan sesuatu, mari kita bersama-sama kolaborasi ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar karena ini adalah hal yang baru dan kalaupun kemarin sudah pernah kita ketahui, kita kan punya ingatan yang tidak setia. Jadi ingatan kita tidak bisa diandalkan, tidak setia sehingga Bapak Ibu silakan sambil mendengarkan kami, sambil Bapak Ibu menulis ini suatu gerakan motorik biar Bapak Ibu semuanya bisa, tidak ngantuk ya Bapak Ibu aktivitas sehari tadi. Baik, Bunda ini saya akan sampaikan bahwa apa yang dimaksud dengan growth mindset di awal ini kita memang kemarin sudah kita bicarakan bahwa growth mindset itu merupakan suatu pola pikir yang, bertahan bangkit dan mengembangkan diri dari kondisi tersulit sekalipun untuk terus tumbuh dan berkembang. Dan di sini ada pada slide ini kita mempunyai tujuan. Tujuan ini memang kita harus apa itu canangkan ya dari awal. Di situ ada ini Bunda di slide tadi bahwa menguasai konsep mindset sebagai guru sejati. Kita akan ingat-ingat kembali tentang guru sejati Bapak Ibu, bahwa guru sejati itu adalah guru yang memiliki peran yang lebih luas dalam membentuk generasi masa depan. Lebih luas itu guru yang sejati. Sejati ning guru nggih bahasanya begitu. Guru sejati dan sejati ning guru. Ini semuanya Jawa ya, orang Jawa ya. Walaupun ini dari bahasa Inggris nanti karena ini banyak menggunakan bahasa Inggris bisa nanti kami minta tolong Bu Tini ya yang berlatar belakang bahasa Inggris bisa, apa itu, komunikasikan pada teman-teman terkait dengan ini semuanya karena kita itu saling silang ya. Guru sejati ini adalah guru yang mengajar di mata pelajarannya. Ya, walaupun Bapak Ibu itu punya kemampuan yang lain. Kemudian guru yang sejati itu guru yang mampu untuk membentuk karakter. Karakter siapa? Karakter sendiri dan karakter peserta didik. Kemudian guru sejati itu guru yang membimbing. Ya, membimbing itu artinya mendampingi dengan ikhlas. Kemudian guru sejati itu adalah guru yang memotivasi menjadi pribadi yang lebih baik. Dan di sini juga ada ciri-ciri guru yang sejati itu adalah guru yang peduli. Peduli. Jadi apa yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu, di kelas itu kadang ada anak yang bajunya kurang dimasukkan, kurang dimasukkan, dimasukkan tapi tidak pas. Nah, ini kepedulian sebagai guru sejati itu apa itu muncul secara apa itu dari dalam diri Bapak Ibu itu keluar tanpa diperintah. Ini semacam insting. Kemudian misalnya kelas itu kesetnya agak bagaimana, itu dibetulkan. Tetapi ini alangkah baiknya membetulkan itu Bapak Ibu tidak berangkat sendiri, tetapi membelajarkan kepada peserta didik. Kemudian guru yang sejati itu adalah guru yang inovatif. Yang inovatif itu yang seperti apa? Yaitu yang mempunyai tidak itu saja, tidak monoton. Anak zaman sekarang, jangankan anak zaman sekarang ya Bapak Ibu, anak kecil usia 5 tahun, 7 tahun, 5 bulan, 7 bulan saja, kalau diberi mainan ini, itu besok dikasihkan anak yang inovatif, tanda-tandanya dia sudah tidak mau.
pinginnya yang lain, ya toh Bapak Ibu yang putranya masih kecil-kecil ya, kalau saya bicaranya cucu ya, itu. Kemudian inspiratif tuh, mempunyai daya pikiran kita itu selalu, selalu dibuat atau selalu berusaha untuk membuat sesuatu yang baru itu dan bisa orang lain itu mengikuti kita dengan hal yang baik. Tuh, kemudian guru yang sejati itu adalah guru yang sabar ya Bapak Ibu, yang sabar. Guru yang sabar kita, Bapak Ibu kira-kira sabar tidak ya? Nanti kita diskusikan apakah kita itu sabar. Kadang-kadang kita itu kesabaran kita yang muncul itu kadang tidak sabarnya itu kelihatan di dalam diri kita itu, gitu agak amarah begitu ya. Kemudian komunikatif, Bapak Ibu guru sejati itu adalah komunikatif, artinya apa yang tidak cuek gitu ya, komunikatif itu orangnya tidak cuek. Jadi ketika berjalan di mana itu ada itu rasa biasanya anak-anak itu terbentuk. Saya di sekolahnya Bunda Titik ya, di SMK 6 itu. Saya melihat, baru datang gitu, di depan itu, ya Ibu," gitu ya. Dia sudah begitu. Itu namanya komunikatif. Padahal itu tidak kenal sama sekali. Kalau dulu datang kenal yang itu, tapi mereka itu merasa bahwa ini adalah saudara kita ya, di hati kita. Nah inilah, ciri-ciri guru yang sejati. Nah kita akan membahas tentang growth mindset, mengevaluasi konsep growth mindset, menumbuh kembangkan growth mindset. Lanjut Bunda. Nah, pengertian growth mindset tadi sudah saya sampaikan bahwa growth mindset itu kita, perlu ada beberapa hal yang di sini, growth mindset itu di gambarkan itu sebuah pola. Pola untuk berpikir ya, bertahan dan bangkit. Tadi sudah kami sampaikan dan di sini, pengertian growth mindset, kemudian mindset Grom. versus growth mindset versus fixed mindset itu Bapak Ibu sudah kami sampaikan yang kemarin, tetapi nanti kita sambil, di dalam perjalanan, nah nanti kita samperi dulu, kita samperi. Bapak Ibu ada kalimat seperti ini ya, lambat ada yang ditunggu, gitu ya, lambat ada yang ditunggu. Apa itu Bapak Ibu? Lambat karena ada yang ditunggu. Kemudian cepat karena ada yang dikejar. Lah, ini sesuatu yang harus kita kelola dimanapun berada. Jadi kita itu kadang-kadang pengennya itu kan kenceng terus ya, tetapi kita harus tahu bahwa, oh di belakang kita itu ada orang yang perlu kita tunggu, ya, kita nanti. Jadi ada bahasa yang sangat bagus, ini lambat ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar. Ini bermain tentang mindset kita. Lah, grow mindset itu kita selalu mengembangkan diri kita itu kalau di dalam peribahasa itu juga ada kalimat yang takkan lari gunung dikejar. Takkan lari gunung itu kan tidak akan lari ketika mau dikejar. Tapi kita harus ingat bahwa kita itu walaupun takkan lari gunung dikejar, kita tetap harus meraih bahwa gunung itu adalah sesuatu yang menjadi pemandangan yang sangat indah sehingga kita harus sampai di sana ketika kita mempunyai cita-cita bahwa ada di sekitar tersebut. Ya, baik Bunda, kita lanjut untuk Ini kita slide-nya. lanjutkan Nah, aja ya. Kita lanjutkan aja ya. Halo. ya, Ya, lanjut. Ya, ya. ya. Oke, Lanjut. ya, betul. Ya, Lanjut. baik. Lanjut. Karena ini sudah kemarin Oke. ya, Bunda. Langsung ya. Betul Lanjut ya. ya. Oke, sekarang lanjut ya. Yang kira-kira ini karena slide-nya banyak sekali, Oke. ada Oke. 35. Nah, growth mindset juga sudah kita bicarakan tadi. Inilah ya pola pikir untuk berkembang dan tumbuh. Yang perlu diingat bahwa tumbuh itu menjadi besar, berkembang itu pola pikir kita lah. Kita harus bisa berusaha yang sesulit apapun karena itu kita selalu ada masalah dan kita sering membuat masalah itu dalam artian dalam penelitian itu kan mesti ada rumusan masalah, tetapi ketika kita merumuskan masalah itu pasti ada sesuatu yang menjadi metodologinya. Aku nanti akan selesaikan dengan cara ini. Baik, lanjut Bunda.
Ya, Ya, manfaat cukup? growth Ya. mindset. Sekarang kita akan bicara manfaat growth mindset. Itu kita akan berpikir jernih dan objektif. Nanti kita pakai untuk diskusi Bunda ini untuk manfaatnya ini, Oke, kita mengurangi stres yang berlebihan itu seperti apa dan sebagainya. Ini kita pakai untuk diskusi nanti. oke, Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. oke. Oke, ya seperti apa gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bicara tentang growth mindset versus fixed mindset ya. Eh, lanjut Bunda, ini keterangannya ada di bawah. Oke, constraint based thinking ya, pemikiran berdasarkan kendala. Artinya begini, fixed mindset itu kita itu tidak ada rasa optimis. Jadi ketika ya, jadi orang itu apakah ini baik atau tidak itu tergantung dari kita, situasi dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita itu mempunyai pola fixed mindset, tetap itu baik, tetapi memang yang lebih bagus itu apabila grow mindset. Jadi di sini ada pemikiran yang berdasarkan peluang. Jadi kita itu yakin bahwa di sana itu banyak hal-hal yang akan membersamai kita. Optimis itu kata kuncinya. Untuk grow mindset itu kata kuncinya adalah optimis. Lanjut Bunda. Ya, Ya. Nah, ini ya. Ini Bapak Ibu sudah bisa membaca karena kemarin juga sudah muncul ini ya, slide ini. Keyakinan bahwa seseorang lahir dengan kecerdasan dan kemampuan yang tetap tidak bisa diubah lagi. Ini sesuatu ya, yang kurang. kurang kurang baik. Jadi, eee, kadang-kadang kita itu males itu bukan berarti Bapak Ibu fixed mindset ya. Males itu artinya, "Ah males, aku nggak pingin ini." Tetapi kata kuncinya ketika Bapak Ibu, eee, pikiran dan perasaannya itu masih berjalan terus seperti mengikuti kegiatan seperti ini yang sangat luar biasa. Kita acungi jempol ya Bunda Titi. Ya, Itu sampai baru di-share apa, LK2 pada LK1 padahal LK1 itu kan dikerjakannya sesudah kita bicara ini, tetapi Bapak Ibu sudah ada yang ngupload, ada yang sudah apa itu, sudah ngupload belum bisa ya, bukan tidak bisa, belum bisa. Nanti kata kuncinya di terakhir ground mindset itu adalah tentang tidak atau belum. Ada 2 kata ini sangat penting. Nanti menurut Bapak Ibu, mana yang baik antara kata tidak dan kata belum. Nanti kita temukan di akhir pertemuan kita ini. Oke, lanjut Bunda. Ya, ini ada growth mindset saya kecerdasan yang berkembang. Bapak Ibu, ini ada gambar-gambar kalau dilihat itu orangnya itu kira-kira yang tengah itu usia berapa, ya kira-kira itu. Kalau 17 pasti lebih, kalau 20 lebih, 50 saja lebih, 60 bahkan lebih. Tetapi beliau masih tersenyum dengan sesuatu yang baru dan melihat sesuatu yang di jauh sana itu adalah sesuatu harapan. Itu adalah harapan dan merasa bahwa di sana adalah ini komunikasi. Tadi kan kami sampaikan bahwa kita harus selalu berkomunikasi. Ini merupakan wujud bahwa growth mindset itu adalah kata kuncinya juga ada selalu berkomunikasi dalam positive thinking-nya. Ya, lanjut, Bunda. Nah, di sini, ada mental block, ya. Banyak beralasan definitif mengeluh, menyalahkan orang lain, ya, fixed mindset itu menyalahkan orang lain. Kalau di peribahasa dikatakan buruk muka cermin dibelah, padahal wajahnya itu memang belum mandi dan agak kurang bagaimana, tapi cerminnya yang dipecah. Itu namanya buruk muka cermin dibelah. Ya, Bapak Ibu, ini tidak boleh. Ini adalah buruk muka cermin dibelah adalah suatu gambaran tentang fixed mindset, Bunda, ya. Bunda, Lanjut, Bunda. Bunda. Nggih, Iya, Bunda, boleh mhm. komentar sebentar ya, Bunda? Halo, Oke, nggih. ya ya Jadi, ya. mungkin Halo, ya, fake mindset itu tadi semacam, "Aku nyet yo ngene, aku ra mhm. iso nek nek kon koyo ngono." Mungkin hal-hal seperti itu ya, Bunda. Jadi, "Lah Iya, wong iya iya iya, anune betul. bocahe muridku itu anu keset-keset Nah, kok." Mungkin seperti itu. Mungkin fake fake ya mindset itu ya ya, seperti itu. heeh, "Lah wong wektune mhm. kurang, Nah, lah wong
gitu, mungkin seperti itu Lawong, yang lawong. fake Iya. mindset ya. Tapi kalau grow mindset, oh ya Mm-mm. saya bisa. Oh saya harus belajar ini. Mungkin seperti itu ya Bunda. Ya, silakan lanjut Bunda. Iya, iya Oke, Bunda, betul. oke, Iya, Bunda. Jadi begini, Heeh, Bapak Ibu, ini interaktif ya, malah oke, bagus ya. Saya senang yang kayak gini. Bapak Ibu juga kalau mau ngendiko, enggak apa-apa loh ya, Bunda langsung ya gitu. Jadi interaktif kita ya. Ini kan pemikiran berdasarkan kendala itu, fake mindset itu pemikirannya itu berdasarkan kendala. Jadi lawong, lawong, lawong itu kan mengatakan bahwa orang lain itu yang dipersalahkan. Padahal itu tetap ada pada kita bahwa orang itu sebenarnya, kalau kita itu, kalau saya kan sudah bicaranya kepada perguruan tinggi ya. Jadi saya itu punya mahasiswa Bapak Ibu, kalau lulus SMA, SMK itu kan lanjutnya ke perguruan tinggi. Itu sekecil apapun dia baru semester 1 misalnya yang S1 itu semester 1 dia itu polanya sudah berubah. Jadi mereka itu merasa butuh sehingga dosen itu berbeda dengan Bapak Ibu yang di SMA di SMK ya. Di SMK itu kan, kita harus benar-benar mengajak, menggugah, memotivasi anak-anak. Kalau di perguruan tinggi itu beda karena apa, mereka itu, eee, gini, mereka itu butuh, malah justru sering malah, "Teman-teman ini begini-begini." Lah ini perbedaannya. Lah bentuk seperti itulah yang kita harapkan anak-anak nanti kalau Bapak Ibu, eee, "Kamu kok nggak mau ini," yang disalahkan anak-anak itu coba dibangun dibangun. Anak-anak SMK itu seperti yang ada di perguruan tinggi, sehingga mereka itu butuh, ada istilah need assessment. Mereka memang benar-benar butuh sehingga guru itu bagaimanapun itu enak gitu ya. Itu lawong-lawongnya itu hilang ya Bunda itu ya. Kemudian mereka banyak beralasan. Jadi suka apa istilahnya, membela diri. Ini begini-begini ya, itu gurunya. Kemudian mengeluh, menyalahkan orang lain ya, itu menyalahkan orang lain. Nah, ini di fake mindset itu kecerdasan bersifat statis. Tetapi kalau yang growth mindset itu kecerdasan dapat dikembangkan. Prinsip ini Bapak Ibu dari nomor 1 saja sampai di bawah itu Bapak Ibu bisa ketika di sini tidak ada tulisan, Bapak Ibu bisa ya, bisa apa itu oh ini yang fake mindset, oh ini yang growth mindset. Mengabaikan manfaat umpan balik yang negatif itu pasti fake mindset, gitu ya Bapak Ibu. Nah, masuk yang mana silakan Bapak kita Ibu gitu ini ya Mbak? dicermati betul. Ya, masuk Masuk yang yang mana mana? gitu ya. Jadi Oke. di sini juga merasa terancam atas kesuksesan orang lain. Lah itu kan, ini kan model kayak gitu kan senang ketika melihat orang lain susah, susah ketika melihat orang lain senang. Ini yang tidak diperbolehkan. Tetapi di growth mindset itu harus melihat kelebihan orang lain dan melihat diri kita itu dari segala kekurangannya. Sehingga kita belajar itu nyaman dan menyenangkan. Nanti kita akan bicara tentang zona-zona ya Bapak Ibu dari setelah setelah Ya, ini. Monggo Bunda. oke. Eee, oke. Ya. Ya. Nah, inilah comfort ya. Zona is a beautiful place but nothing ever grows there. Bapak Kom. Ibu, ini di kami tadi di rumah ya Bunda, di rumah kami hujan deres ya ini tadi. Hujan deres, apakah di tempat Bapak Ibu juga? Solo Sama, kemarin sama. juga ada itu ya, pohon tumbang ya Bun. Iya, Nah iya. ini Bapak Ibu, kita jaga, tetap kita jaga kesehatan ya. Bapak Ibu kan di rumah. Kalau putranya mau minta pangku boleh loh Bapak Ibu ya. Jangan ini lagi sekolah ya itu. Ini namanya kita kan harus berkembang, bisa lihat situasi yang ada. Bapak Ibu, namanya comfort zone is beautiful place, but nothing ever grows there. Zona Itu Bapak nyaman. Ibu di sini ada ciri-cirinya, zona nyaman ya. Ciri-ciri memilih pekerjaan yang sama tanpa mencoba hal yang baru. Kurang adanya tantangan. Dia itu kurang adanya tantangan. Kalau ada sedikit apa saja sudah menghindar. Itu tidak akan kreatif dan itu nanti Bapak Ibu bisa merasakan ketika seusia seusia Bapak Ibu, anak-anak yang maksudnya dilatih, jangan
menolak kalau ada masalah, "Ayo masalahnya apa? Kita selesaikan bersama." Ini membantu pola pikir dan perasaan kita itu sehingga nanti apa yang ada pada saraf-saraf kita itu selalu mengalir dengan aman ya, tidak ada namanya apa ya, kolesterol. Kadang-kadang kita ada kolesterol itu kalau kalau kita melihat tuh kayak ada saluran yang di situ ada sesuatunya. Lah ini di situ harus kita itu kan namanya masalah, harus kita lewati bagaimana cara menyelesaikannya. Ini bahasa tubuhnya seperti itu. Kemudian, itu yang comfort zone ya, kemudian yang fear zone. Itu dikatakan bahwa version itu situasi seseorang merasa takut, cemas, khawatir, kurang pede, kurang percaya diri, ya. Takut gagal, takut bicara, takut berisiko, takut konflik, itu yang fear zone, ya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ada learning zone. Itu adalah situasi belajar yang mengembangkan keterampilan, meningkatkan keterampilan dengan pengembangan diri. Bapak Ibu, ini, untuk pengembangan diri ini salah satu kalau kita di PAK itu namanya kita diklat itu pengembangan diri. Kalau kita masih mau mengembangkan diri kita, mengembangkan diri itu bukan membesarkan badan ya, ini tetapi mengembangkan diri. Ini berusaha Bunda, saya berusaha untuk apa ini namanya, untuk mengurangi apa, berat badan karena saya dikritik seseorang nanti kalau sudah usia segini, padahal saya sudah 60 lebih, berat badan harus dikurangi. Makan di malam hari, bukan makan malam ya, makan di malam hari itu diusahakan stop. Tetapi kalau stop itu sorenya juga harus makan dulu, tapi saya itu masih seneng nge ya. Jadi itu sepanjang jalan sampai Solo Baru, sampai tempatnya Bunda Titi itu, 3 ceret itu pun, aduh, cuma nggak halo-halo sama Bunda ya, karena nanti takut nanti, ih makan terus gitu ya. Yang terakhir tentang growth zone ya. Growth zone itu situasi dalam pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan untuk mencapai sukses. Jadi pada akhirnya di sini ada di zona nyaman, itu tempat yang terindah. Zona nyaman itu tempat yang terindah. Ternyata kita tapi tidak boleh dipakai untuk istilah ya ya Bunda ya Bapak Ibu, nggih. Jadi comfort zone. Aku itu orangnya comfort zone, artinya aku itu nyaman kok, nyamannya itu negatif loh ini ya. Nyamannya itu negatif. Tidak tidak ada yang pernah tumbuh di sana, di comfort zone itu tidak pernah ada yang tumbuh di sana. Kalau Ijen tidak sharing ada ya yang Bunda. tumbuh, terus bagaimana? Nggih. Ya Bunda, Ijen sharing monggo. nggih, sebentar nggih. Kaitannya Nggih dengan nggih, monggo comfort monggo. zone atau zona nyaman itu Mhm. memang penak, nyaman. Maksudnya is beautiful place. Guru ngopo to dadak sinau wis pokoke mlebu gitu. Tetapi tidak ada pertumbuhan di sana. Tetapi kalau Iya, misalnya tidak ada kan tidak ada pertumbuhan. pertumbuhan di sana. Tapi kalau Grosson itu kan memang ada tantangan dan rekoso. Misalnya ya Bapak Ya, Ibu, mhm. contohnya saya gitu ya. Contohnya saya. Misalnya saya ingin bertumbuh. Salah satu pertumbuhan saya adalah kuliah gitu ya. Kuliah lagi itu salah satu Mhm, ya satu ya itu ya, mhm. nek dengan zona nyaman, ngopo kuliah we ora kelangan duit, ora rekoso golek, ora ora rekoso nggarap tugas, ora rekoso macem-macem ya gitu ya. Tetapi kalau ada karena saya ada mimpi, ada tujuan, ada goal yang saya tujukan, ini saya menganukan untuk kuliah dan akhirnya selesai. Ini adalah salah satu yang saya dapatkan di dalam mindset saya berkembang. Hal yang sedang Ya. saya hal yang sedang saya lakukan juga kalau yang saya ceritakan kuliah S3, kalau dipikir ya Bapak Ibu, misalnya kuliah S3 itu ya rekoso. Ya kita ya Iya, rekoso, duitnya ya, ya rekoso akeh, gajinya ya akeh, ora iya. bunda, hal-hal seperti itu tetapi Iya ada iya, perkembangan yang dibangun.
Terus kemudian yang Mhm. sedang saya lakukan juga ada tantangan baru adalah menulis buku, Bapak Ibu. Misal menulis buku itu Mhm. juga rekoso karena yo harus lembur, yo harus ini mikir supaya buku ini bisa Ya, terbit, nanti bisa dipakai. Ini saya dalam proyek saya sedang menulis buku matematika, gitu ya Bapak Ibu. Sudah anu dengan ya. ini kan, misalnya saya tidak di dalam zona nyaman itu tadi adalah daripada mikir seperti itu saya tidur pena, dolan pena, hal-hal yang lain, jadi tapi tidak ada perkembangan gitu ya. Tapi kalau saya berpikir grow mindset itu memang ada tujuan, ada hal yang dikerjakan, itu menghadapi ini ada tantangan begitu Bapak Ibu. Tapi nek di dalam zona nyaman itu wis ta dadi guru ya wis kaya ngene, anune ya seperti ini. Maksudnya tidak ingin belajar sesuatu yang ya wis anu tuh ya banyak ya caranya dhisik ya seperti ini, itu dalam zona nyaman. Kalau zona nyaman, tapi tak kalau dengan zona nyaman itu nanti tidak ada pertumbuhan yang anunya nyaman. Tetapi kalau grow mindset itu ada pertumbuhan, ada menghadapi tantangan, tentunya akan banyak hasil yang didapatkan. Ada manfaat-manfaat itu tadi, yang ada 5 manfaat yang disampaikan Bunda Dwi. Matur nuwun Bunda Dwi, biar untuk selingan, Iya, untuk sharing. Nah, luar lanjut, biasa. lanjut, ya. Iya, luar biasa. Ya Bunda, masih di tentang zona nyaman ya Bunda. Di zona nyaman itu tidak ada pertumbuhan dan tidak ada pengalaman baru. Pasti tidak ada pengalaman Iya. baru. Contoh yang sangat menarik itu kalau kita itu dolan ya, apa, healing ya istilahnya, piknik atau kemana. Itu kalau zona nyaman itu orang yuk di sini terus itu kan makanya salah satu potensi yang bisa dipakai untuk, mengubah dari zona nyaman dalam, makna yang negatif itu dengan grow zona itu adalah kita bermain kemana itu akan ada pengalaman baru. Nah, pengalaman baru itulah yang bisa membuat kita semuanya itu menjadi lebih menyenangkan dan itu akan senang. Dan, seperti yang sampaikan Bunda Titi itu ya, bahwa kuliah saya kemarin ikut diundang ya, saya mengajak adik-adik saya, adik-adik anak-anak saya, 2 anak ya, itu anak di anak didik di tempat kami, itu kami ajak. Dia masih baru berusia berapa itu, 30 dan 45 tahun. Mengapa kami mengajak mereka? Karena kami ingin memberikan pengalaman baru, akhirnya setelah pulang Bunda, dari nungguin Bunda itu. Paginya itu daftar kuliah S3 di UMS, Bunda. Wih. Langsung. Nah, itu langsung apa itu daftar di S3 di UMS. Saya tanya, "Kamu pasti punya uang ya, Nduknya?" "Punya punya Ibu, Uti punya uang, Uti." Dia manggil ke saya, "Punya uang, Uti." Ya, itu nanti berjalan. Dihitung secara matematika. Bunda menulis buku matematika, semoga segera selesai kayak VV-nya ya, itu bisa untuk menyenangkan kita semua. Paling tidak kita senang ya, kalau tadi kan disampaikan kalau ada orang yang berhasil, kita senang. Ini menunjukkan bahwa kita itu punya pikiran yang berkembang ke arah grow mindset. Itu, anak itu apa itu, kuliah itu sebenarnya mungkin dia itu bilangnya gini, "Aku itu melihat Uti itu kok sudah usia segini, tapi kok masih termasuk di kegiatan dolmen ini pun kalau saya mungkin tidak ada itu tadi embel-embel lulus dari itu kuliah itu di dokter itu barangkali itu sudah tidur nyaman tadi loh ya, itu barangkali seperti itu. Nah, masih di kampus dan sebagainya, ini gambaran-gambaran kita sehingga kita akan menjadi senang. Kemudian makna dari semuanya itu, kita, mengajak kita untuk keluar dari zona nyaman ya Bapak Ibu, dengan risiko untuk mencapai sukses. Keluar dari zona nyaman, itu pasti ada risiko, dengan risiko untuk mencapai sukses. Nah, dengan risiko untuk mencapai sukses. Ini bukan hanya teori, Bapak Ibu sambil
sambil ini, bagaimana ya bagaimana ya bagaimana ya itu. Itu semacam kalimat tanya retoris dan semacam itu persuasif. Kita itu diajak-ajak begitu ya, diajak-ajak. Kemudian keluar dari zona nyaman itu satu, ada peluang baru. Dua, muncul pengembangan diri. Otomatis pengembangan diri itu yang tadinya di zona nyaman itu ya seperti ini mencolot ke sana dapat sesuatu yang membuat kita itu bahagia. Kemudian mencapai tujuan itu jauh lebih besar, ya jauh lebih besar. Ya, lanjut Bunda slide-nya. Lanjut slide-nya. Cara kerja Oke, grow cara mindset. kerja ya grow mindset. Cara kerjanya bagaimana cara kerjanya? Nah, inilah bagaimana grow mindset itu bekerja, Bapak Ibu bisa melihat eh, arah anak panah ya. Mindset, mindset itu Bapak Pemikiran, Ibu pemikiran. pemikiran dan itu kumpulan dari pikiran kita tapi kuat ya. Mindset itu pikiran kita kuat. Artinya pikiran yang kuat itu seakan-akan ada paku buminya ya. Jadi eh, sesuatu itu mindset itu pikiran kita itu yang namanya kuat itu pendapatnya kuat, prinsipnya kuat, tapi yang baik-baik ya, bukan kaku ya itu, tapi tetap luwes ini. Kemudian ada action. Ada action, action itu treatment-nya. Kalau punya pikiran positif yang kuat, action-nya itu di jalan yang lurus. Mau menyimpang sedikit, ini rasa itu tidak bisa lepas dari itu. Kemudian ada result. Ini munculnya sukses. Kemudian di sini ada strategi untuk menuju grow mindset. Di sini ada fake mindset. Fake mindset itu di sini ada kata istilah fail. Fail itu sebuah kegagalan atau kesalahan. Nah, sebuah kegagalan atau kesalahan. Bapak Ibu, rasanya orang itu bukan hanya salah, tetapi kalau pas Lebaran itu halal bihalal itu kan kilaf ya istilahnya. Kilaf itu salah yang kita tidak tahu, tidak sengaja. Jadi kita tidak tahu kalau kita itu membuat orang lain itu salah. Ini namanya kilaf. Nah, ini sampai pada finish dengan membawa bendera sukses besar. Jadi grow mindset itu arahnya mencapai sukses besar. Nah, nanti coba Izin Bapak nambahi Ibu Bunda. eh ya, Ye, ya Bunda. ye. Izin nambahi Bapak Ibu. Jadi gambar Mm, ini mm, kita mm, bisa lihat mm, Bapak Ibu. Seperti tadi tentang mindset, itu ada action. Ketika sudah ada mindset, orang yang memiliki grow mindset, dia mengatur strategi untuk melaksanakan actionnya. Dari actionnya mendapatkan hasil. Hasilnya bisa sukses, bisa gagal. Ketika gagal, mm, mm. orang yang memiliki grow mindset, dia atur ulang strateginya lagi, mengatur action baru, mendapatkan hasil, mendapatkan sukses. Berbeda Hasil. dengan orang yang Mm, fake mm, mindset. Ketika fake mindset menghadapi kegagalan, dia finish, tidak mengulang. Tetapi kalau orang yang grow mm, mindset mm. menghadapi kegagalan, atur lagi strategi, action mendapatkan hasil sampai sukses. Demikian Bunda. Nggih, matur nuwun, dilanjutkan Ya, Bunda. jadi sukses kembali ke istilah kita sukses. Namanya tidak ada orang yang tidak kerja keras itu akan mendapatkan sukses dan pasti banyak tantangan. Nah, ini nanti teman-teman untuk menyampaikan dari sekian perjalanan untuk melaksanakan tugas di kelas, melaksanakan tugas di kelas itu apa yang Bapak Ibu pernah mengalami kegagalan dan karena Bapak Ibu yakin yang ada di ruangan ini pasti ingin mencapai sukses sehingga strategi di grow mindset itu akan lebih kita akan berbagi seperti apa. Barangkali ini akan bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Ya, Bunda, lanjut Bunda. Monggo Oke. kita untuk slide-nya. Ya, dari fixed mindset kemudian ke grow mindset. Ini memang arahnya memang fixed mindset ke grow mindset. Kita akan bicaranya diulang-ulang seperti itu ya. Diulang-ulang seperti itu. Ini dalam artian ya, dalam artian ini adalah kita itu belajar mendengar suara.
fixed mindset. Mengakui bahwa kamu punya pilihan. Ini Mas. Berbicara kembali dengan suara. Bertindak dengan cara growth mindset. Nah, di sini belajar mendengar suara, ini fixed mindset, suara dari dalam diri kita yang menimbulkan kekhawatiran setiap berhadapan dengan tantangan dan kesulitan. Kamu yakin bisa mengerjakannya? Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau gagal? Nah, kemudian di sini berbicara kembali dengan suara growth mindset. Kita kan kalau tadi belajar dari itu, orang yang punya prinsip dengan growth mindset dan fixed mindset kita tinggalkan karena ini memang tidak baik dan ini harus benar-benar kita kuras, kemudian kita arahkan ya jalurnya itu jalur tol yang cepat dan sampai dengan berbagai tantangan. Itu suara dalam diri kita yang menciptakan optimisme. Optimisme berguna untuk merespon fixed mindset voice. Di sini di voice itu yang dimaksudkan adalah ada pendapat dan ekspresi ya. Growth mindset voice ini mendorong kita untuk mau menerima tantangan dan bertahan dalam kesulitan. Bertahan dalam kesulitan. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita itu ada kesulitan itu kan rasanya itu kayak ingin apa ya? Mutung gitu ya, bahasanya itu mutung. Itu yang tidak boleh. Tetap kita harus punya prinsip bahwa di luar sana itu banyak orang yang bisa kita ajak bicara. Itu. Bunda mau menambahkan untuk perjalanan fixed mindset dan growth mindset-nya, poinnya Bunda? Oke, ya Eh, poinnya untuk ini mm-mm. seperti yang sudah disampaikan Bapak Ibu. Jadi di dalam hidup kita ketika ada tantangan kadang itu ada suara yang muncul. Yakin mau mengerjakan. Nek gagal piye? Kok iso? Itu adalah dari fake mindset. Kita ketika menghadapi itu yakin arep gawe pembelajaran interaktif. Oh iso, apa enek gunane? Kadang-kadang kan gitu. Yakin seperti itu. Nah, terus kemudian melangkah, kemudian kita harus tahu bahwa kita itu punya pilihan. Meh mendengar fake mindset atau mau ke grow mindset gitu kuningnya itu terus kemudian mendengar dengan suara dari yang menciptakan optimis yang berguna untuk merespon uh, fake mindset itu tadi kita respon bisa no saya semua kalau ada usaha kan bisa ada sumber belajar ada teman yang ditanyain oh ada ini pasti bisa ini optimis yang disampaikan Bunda. Jadi optimis berpikir positif itu nanti menjawab atau menjawab suara-suara dari fake mindset itu tadi. Sehingga kita melangkah ke konsep grow mindset. Jadi seperti itu Bapak Ibu, memang zona nyaman itu banyak suara fake mindset itu rasa ngono dadak rekoso-rekoso ngopo gajimu ya podo seperti itu kadang-kadang kan seperti dadak usaha mulang sing apik kenapa gajimu podo terus kadang-kadang kan seperti itu terus jadi apa bisa apa didukung kepala sekolah kadang-kadang kan seperti itu suaranya kan seperti itu Bapak Ibu tetapi kita punya pilihan mau di zona nyaman atau kita mau ke grow mindset kita selaku guru sejati akan mensyukuri pekerjaan kita dengan menjadi guru sebaik mungkin kita atau kita atau kita uh, berada di zona nyaman. Ini yang ini gambar panah-panah ini menunjukkan harapan kita Bapak Ibu bisa memilih bertindak dengan cara grow mindset. Jadi ya, ketika ada suara-suara yang fake mindset, yang suara yang berbasis kendala, tadi kan kalau fake mindset itu suara-suara yang berbasis kendala, tetapi kalau grow mindset berbasis peluang ya. Kita lanjutkan, monggo Bunda, ini saja tambahan dari kami. Ya.
Ya, Bunda, Bapak Ibu, ini ada suara ya, itu orang itu begini, kalau di kampung ya, di kami ini, saya kira Bapak Ibu kan juga hidup dalam masyarakat, itu kan mereka itu terkait dengan, untuk melanjutkan studi ya, putra-putri Bapak Ibu. Itu kan ada orang yang, "Alah ora sah nganggo, ora sah kuliah wae, ora popo," gitu. Nyatane anakku ora kuliah gajine akeh. Lah ini istilahnya seperti ini juga termasuk pengaruh dari fake mindset. Orang-orang seperti itu ada yang lulus SD itu loh rumahnya bagus, punya mobil, dia apa, jual mie ayam. Lah kalau seperti itu kan kita tidak boleh yang seperti itu, karena bagaimanapun juga orang yang berpendidikan itu tetap pola pikirnya tetap akan beda. Apalagi, di zaman sekarang ini bisa tergerus oleh, arus-arus yang sifatnya itu tidak bisa menentukan ini, tetap berbeda Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu ketika di H itu memang kita harus begini ya, ketika ada di tempat mana, misalnya di tempat H itu kan ada orang pulang dari mancing ya, dari mancing tuh ngobrol-ngobrol. Ya Bapak Ibu silakan untuk masuk. Justru di tempat itu Bapak Ibu gunakan untuk menggali informasi keluhan-keluhan Bapak Ibu, kelebihan-kelebihan dari Bapak Ibu. Karena orang-orang seperti itu juga punya nilai sesuatu yang lebih untuk kita. Sebenarnya mereka itu grow mindset-nya tinggi untuk kaitan dengan mancing ya. Jadi Bapak Ibu ketika di mana saja itu mereka itu awalnya kita diam dulu, ya diam itu bukan berarti kita fake mindset ya, tetapi kita itu nanti belajar dari mereka, apa yang mereka punya itu menjadi milik kita. Oh ternyata nah itu ya, belajar dari istilahnya semut semut berjalan saja bisa kita pakai untuk sumber belajar. Itulah ya Bapak Ibu, kita lanjutkan menumbuhkan grow mindset. Bunda, Bunda, lanjut Bunda, untuk menumbuhkan ya, Bunda. iya, Mohon maaf ya ini Bun, heeh, apa namanya? Saya stop sharing sebentar. Mohon maaf ya, ini ada Pak Indra dan beberapa teman kayaknya nggak bisa masuk. Dari sharing mhm, kelas yang lain tadi, oh gitu? saya harus keluar dulu Heeh, supaya bisa mhm, mereka bisa masuk. Jadi mohon izin ini saya oh ya? tak keluar dulu sebentar masuk biar Iya teman-teman iya bisa iya, oke masuk, oke oke? oke. Jadi saya stop sharing Oh, sebentar ya itu ya tadi itu ada ya. beberapa yang Ya, yang oke oke, boleh yang boleh, ini, oke? mhm Ini, oke? Saya stop mhm, dulu. ya Saya ya tak keluar dulu, ya, nanti mhm, tak masuk lagi. ya oke Ngoten Bunda, nggih, baik baik, sebentar. ya Saya tak baik coba baik, lagi. baik baik, ya, mhm. Saya punya teman itu modelnya freelancer terkait dengan gaji. Gaji saya cuma seperti ini, kalau di luar sana banyak. Nah itu bagus, jadi artinya itu bagus, berarti punya cita-cita. Cita-cita, tetapi untuk meraih kesukses cita-cita dengan uang yang banyak itu, kalau kita ya mestinya dengan cara karena kita sudah artinya bukan berarti kalau sudah menjadi pegawai itu kita nyaman di sini dan sebagainya. Bapak Ibu guru SMK itu pada dilihat ya, pada dilihat, dipingini ya, dipingini. Makanya kalau Bapak Ibu
di luar sana itu pingin dengan Bapak Ibu keberadaannya itu, maka tolonglah Bapak Ibu untuk apa ya, istilahnya itu tunjukkan, menjadi contoh bahwa segala urusan itu bisa selesai. Segala urusan bisa selesai. Apakah Bapak Ibu pernah di japri ya, istilah di WA, ditanya mungkin di lingkungan ini suatu masalah. Nanti tolong Bapak Ibu bisa mengidentifikasi masalah bahwa saya pada waktu dalam proses pelajaran seperti ini itu ada muncul masalah dan mereka itu japri ke kita. Satu, misalnya membuat perangkat. Dua, bagaimana ada anak-anak yang seperti ini. Tiga, dan seterusnya. Jadi baik yang ada di situ maupun sampai kamu kok ketok enak banget toh lihat statusnya. Bapak Ibu kalau status itu kalau memasang status itu yang baik-baik saja ya Bapak Ibu. Jangan lagi emosi. Lagi emosi, lalu itu orang bisa kaya karena itu pakai ini, pakai itu. Loh, itu di status dibaca banyak orang. Ini nanti menjadi tidak baik. Itu kembali kepada fixed mindset lagi, ya. Jadi tidak optimis. Jadi kita melihat orang lain itu yang positif. Selama kita, nanti kita introspeksi kan ya, selama kita itu baik ya, baik kepada orang lain, insya Allah lah nanti kita akan juga mendapatkan sesuatu yang baik. Tidak mungkin kita mendapatkan sesuatu yang baik itu dengan biasa-biasa. Dan kita punya prinsip gini Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu ini ya, bekerja sampai capek sekali, nggak ada apa-apanya. Tetapi kadang-kadang kita tidak bekerja, ya Bugis Hartini ya. Kadang-kadang kita tidak bekerja, tapi tahu-tahu ada sesuatu. Saya pernah loh gaji dosen ya, itu saya itu tidak memperhatikan apa loh. Tahu-tahu kok ada kelunting-kelunting loh. Ada sudah keluar toh. Mang baru upload nilai kok tahu-tahu sudah keluar. Dan itu tidak dirasakan dan itu lebih banyak daripada biasanya. Masya Allah, ini sesuatu yang namanya berkah seperti itu. Secara matematika kadang kita itu ngopeni anak-anak kuliah. Kita sendiri juga masih proses kuliah. Apalagi seperti saya Bunda Titik dengan saya menyampaikan kuliah doktor itu biayanya tidak sedikit, yang tidak sedikit karena apa? Iya, karena apa? Bukan biayanya, tapi pikiran kita itu kalau kuliah itu paling enak itu ya, itu S2 menurut saya. Paling teori itu S1. Tapi tertantang. Saya itu kemarin kan masih naik motor ya, Bapak Ibu ya. Turun dari motor sampai di sekolahan itu kaki saya habis ujian skripsi, kaki saya itu kena knalpot ya. Dan itu sudah di jalan, saya sudah dalam hati aku ora kuliah meneh rekosone nek kaya ngene itu ya. Terus saya itu sampai berjanji begini, kapan saya jadi dosen harus bisa solutif dan mahasiswa senang kepada saya, menganggap saya sebagai orang tuanya yang selalu sayang dan selalu memberikan sesuatu yang terbaik. Mereka itu bangga dengan kita. Nah, ini sudah terjawab, Bapak Ibu, sudah terjawab. Nanti kapan-kapan kalau Bapak Ibu bisa ketemu dengan saya tunjukkan WA dari anak-anak mahasiswa dari kami itu betul-betul ada anak dari Momere, karena di kampus kami itu kan kampus Indonesia Mini. Bapak Ibu kenal ya, namanya kampus Indonesia Mini. Itu kampus besar ya, kampus apa ya istilahnya kalau saya boleh mengatakan kampusnya seperti ini Bunda Titi, ini apa ini? Ya, kampus Indonesia Mini itu kampus yang ada di isinya itu anak-anak dari luar Jawa. Luar Jawa itu paling banyak. Tapi kalau yang PGSD itu saya ada di yang PGSD itu anak-anak ada di ini semua tertantang.
Bahkan kalau ada sesuatu, kalau kita sudah berpikir growth mindset, apa yang dilakukan anak-anak, apalagi anak-anak remaja ya, mahasiswa itu kan sudah ada yang menikah ya. Itu juga kalau kalau kamu sudah masuk di sini, kamu harus siap menerima tantangan. Lah inilah growth mindset muncul ke mereka. Tapi tidak kami tidak misalnya kamu itu harus gini-gini tidak, itu sudah terbentuk dengan sendirinya. Contoh sederhana. Kalau anak-anak SMK itu kan kadang-kadang habis makan itu masih sampahnya dimasukkan di laci ya. Ya Pak Yuli ya. Masih adakah muridnya Pak Yuli yang habis dari apa itu makan itu kan kadang pulang itu suruh ayo coba dilihat lacinya itu suruh melihat. Sebenarnya ini kalimat ini dilihat tetapi sebenarnya menyuruh melihat Kalimat tanya lacinya tujuan tetapi menyuruh. menyuruh ya Iya, ini. Nah, kalimat tanya tapi menyuruh. bertanya tetapi menyuruh. Nah, Menyuruh. ini itu namanya kalimat apa kalau seperti itu? Bapak Ibu yang bahasa Indonesia mana ya? Bahasa Inggris mana ya? Ya kalimat tanya yang tujuannya menyuruh tapi secara tidak langsung Bunda. Iya, itu namanya kalimat pragmatis ya. Kalimat pragmatis itu seperti itu. Jadi ada anak-anak yang ini itu sudah adzan maghrib gitu ya. Itu suara adzan, itu maksudnya kue mulio itu ya maksudnya itu. Jadi memberitahu tetapi itu sebenarnya menyuruh dan itu namanya kalimat pragmatis namanya seperti itulah. Itu yang terbentuk ya kalau di mahasiswa yang baik itu semester 1 karena saya mengajarnya itu di kuliah umum ya. Dari semua fakultas itu saya masuk. Nah, itu mereka itu tidak ada satupun yang ketika sampah itu satu butir pun tidak ada di dalam kelas. Saya itu heran dan itu saling sudah ini ya mindsetnya sudah terbangun betul-betul terbangun. Jadi mereka datang juga tidak terlambat. Kalau terlambat pasti izin dan kalimatnya itu rajin. Bunda mohon maaf saya ini NIM sekian ini mengganggu atas aktivitas Bunda mohon izin saya nanti datang terlambat begitu. Itu kalimat itu rapi sudah terbentuk. Waktu saya pernah di SMK, itu anak-anak itu kalau izin itu kan ya seperti itulah modelnya. Tapi ini perubahan mindset yang seperti itu anak-anak yang kuliah dan ketika ketemu orang itu padahal siapapun anak-anak kulit hitam itu ya, itu kalau ketemu itu ya itu pasti senyum dia. Kalau senyum itu giginya putih, manis itu. Orang-orang dari timur sana ya itu menyenangkan dan mereka juga walaupun dari berbagai penjuru tanah air mereka itulah tidak disuruh kamu itu bersatu harus ini tidak mereka itu otomatis kalau saya mengatakan pokoknya kamu harus baik ya itu kalau kamu ingin lulus harus baik baiknya bagaimana kalau ada teman yang tidak bisa upload minta tolong dan sebagainya tugas-tugas itu otomatis ya mereka mengupload ya itu ini Bunda Titik belum masuk lagi ya Sudah. Nah terus Sudah Bunda. selanjutnya ini kita lanjutkan ya ini Halo. walaupun Sudah masuk halo dari tadi. ya Bunda Kita Oke, lanjutkan tuh Bunda itu saya ya. lanjut cerita dalam ya boleh. Ini tadi lanjut cerita tentang mindset yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar kita. Oke ya. Oke, sudah kelihatan? Slide sudah. Ini menumbuhkan growth mindset ya sampai di situ tadi. Sebentar. Kemudian sampai di slide ya ternyata harus 26-nya Bunda tadi kita nggak apa-apa sabar sambil ini Bapak Ibu sudah senyum-senyum menyimpan sesuatu ya akan diberikan ke kita itu jadi senang ya jadi artinya begini ini adalah ruangan untuk saya kalau di WA ada profesor itu WA itu gini gini lah saya kan juga teman-teman sama-sama teman kerja ya itu. Lah nek panjenengan tanya ke saya tanya kemana? Tanyanya ke
ke Allah katanya. Ya yuk mari kita bersama-sama tanya ke Allah. Karena ini ada sesuatu yang di luar sana cerita ya. Jadi ternyata orang-orang yang seperti itu, seorang profesor dan sebagainya itu kalau ketemu itu yang dibicarakan tidak mesti tentang ilmu. Mereka juga ingin belajar tentang ya ilmu artinya ilmu tentang teori-teori itu ya. Tetapi slide ke-26 Bunda tadi 25 terus sekarang yang 26 guys sambil jalan sambil kita ngobrol ya Bapak Ibu. Itu mereka itu tentang kehidupan ya, cerita tentang kehidupan. Terus bertanya kalau ke saya itu biasanya orang mengatakan suhunya bahasa. Karena saya itu S1, S2, S3 itu bahasa Indonesia. Memang kalau terkait dengan bahasa ya kita sedikit apa ya, mahasiswa itu kalau WA saja juga hati-hati. Ini menjadi dampak dari saya kadang saya copy kemudian saya tayangkan. Ini loh kalimatnya seperti ini gitu ya. Sehingga mereka itu lama-lama yang maunya izin dengan itu terus akhirnya masuk. Karena apa? Masuk itu karena merasa apa ya? Merasa bahwa dirinya itu waduh aku nanti kalau WA ke Bunda nanti surat kalimat saya ditayangkan, saya malu. Akhirnya masuk dia, walaupun hanya sebentar itu masuk. Ya, baik. Ya, ini Bapak Ibu tips menumbuhkan growth mindset itu ada ini ada urutannya. Bapak Ibu bisa berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan orang lain ya. Berarti kan semuanya berangkatnya kan dari diri sendiri ya Bunda Iya, itu ya, betul. dari diri sendiri. Kalau kita itu oh ya, welcome kita jadi diri kita itu Bapak Ibu bisa merasakan ya, walaupun capek, Bunda Titi itu loh, walaupun capek banget ya itu ya sebenarnya ya. Tetapi setiap kali ada, kalau saya menyimak sering ada di grup Dolmen itu ya, Bunda Titi itu kemarin hari apa itu pun, itu sampai teman-teman dari ada Pak Arif, ada siapa dari berbagai penjuru itu sampai tahu-tahu Pak Bambang itu sudah ada di atas. Siapa lagi ada di mana? Luar biasa. Saya sampai menyimak saja capeknya. Tetapi kalau sudah damai hatinya itu dengan orang lain itu kok orang lain itu kok seneng ya. Kalau orang mengatakan itu di dalam kalimat ini apa ya? Ada gula, ada semut ya. Bapak Ibu ya, coba kita berusaha untuk menjadi gula. Jadi ada gula, ada semut. Di mana ada sesuatu Bapak Ibu itu senyum, pasti akan orang-orang akan datang. Kalau Bapak Ibu kita tidak bicara di rumah ya, kalau lagi marah itu menyajikan makanan itu terus suaminya pulang atau istrinya pulang atau bagaimana, itu jajan saja ya, uang adalah raja, jajan saja orangnya itu omongannya rodok bagaimana kita balik kanan ya Bapak Ibu, kita nggak nyaman makan itu. Nah, nomor satu melatih rasa kesadaran. Melatih kesadaran diri, melatih manajemen diri. Bapak Ibu manajemen itu kalau diomongkan gampang, tetapi ini untuk melakukan juga agak susah. Agak susah ya, bagi yang sudah sampai masuk di sini. Membiasakan berbicara positif. Nah, kemarin di mindset itu saya menyampaikan bahwa apa yang Bapak Ibu apa yang terjadi pada Bapak Ibu adalah apa yang dibatin dan dikeluarkan. Kalau yang dibatin yang dikeluarkan itu baik, itu adalah doa sehingga itu nanti kembali ke kita dan itulah sukses itu nanti akan tercapai. Sehingga Bapak Ibu itu kadang batin tidak baik itu harus segera dibuang ya Bu, Pak, dikuras ya. Jangan sampai batin yang tidak baik. Pokoknya harus berusaha batin itu yang baik-baik. Termasuk ngendiko itu, makanya ini kan diklat ini bukan hanya tentang teori, tetapi bagaimana pribadi yang sebenarnya kita itu bisa terapkan untuk kita. Kalau kita itu selalu baik kepada siapapun, kok berjalan. Saya itu kalau pulang dari Salatiga itu berhenti di mana Yusani itu kan Solo Baru itu kan ada namanya apa Bunda itu nasi uduk ya, Iya, itu Yusani ya. iya. Itu saya datang kalau dihitung ya itu 10 kali itu saya membayar itu hanya sekali. Saya ingat-ingat ketemu orang kok, oh ini berarti aku saatnya memanen.
orang itu kalau pernah baik sekecil apapun, ini pasti akan mendapatkan sesuatu balasan. Ini saya merasakan seperti itu. Ini saja saya merasa punya hutang, sehingga kapan ya saya bisa memberikan sesuatu kepada orang yang memberikan saya. Ini kapan ya, itu otomatis kita growth mindset kita akan berusaha. Ini sebuah tantangan, walaupun hanya 10.000, 15.000 karena mau dibayari. Kemarin tuh datang-datang satu bis, itu tahu-tahu loh ini Bu Dokter, ini Bu Dokter. Ya Allah, saya dibayari masih dibungkuskan, ada kepala, ada apa. Bukan nilainya, tetapi ini kenyataan seperti itu Bapak Ibu. Ini hasil Bapak Ibu kan masih dalam on proses untuk mencapai seperti saya ya, seusia seperti saya. Ini mari kita buat ya, perjalanan kita itu selalu pokoknya selalu baik. Saya salut tentang Bunda Titik karena yang saya tahu adalah Bunda Titik. Bapak Ibu yang lain belum ya, tapi dari komunikasi Bapak Ibu itu luar biasa, menyenangkan. Termasuk belum ada perintah untuk mengerjakan itu saja sudah pada mengerjakan. Simpan dulu ya, simpan dulu. Nanti di uploadnya itu filenya itu diberi sesuai dengan nomor urutnya Bapak Ibu yang ada di nama itu, sehingga nanti mengoreksinya gampang ya, urut-urutan seperti itu. Kemudian berdamai dengan orang lain, di sini ada dimuncul di angka 3, 4, 7, 8, ini memang diputar-putar. Tapi ini Bapak Ibu bisa tahu yang terakhir yang angka 8 itu Bapak Ibu, angka 8 ya, membiasakan berefleksi. Saya itu Bu, di PKK itu sering ngomongnya gitu karena biasa berbicara ilmiah, sehingga PKK saja saya ajak, ibu-ibu mari kita merefleksi. Mereka itu tahu itu, mbah-mbah itu saja tahu namanya refleksi ki apa gitu. Mari kita merefleksi, Bu, aku tadi harusnya sudah dapat arisan, nek besok dapat gimana? Itu salah satu bentuk bahwa kita itu menanamkan sesuatu yang baik kepada orang tua. Mari Bunda kita lanjut. Semoga nanti pas kita ada di Sebentar, ini kok nggak mau. ya. Oh ya, Ini ya halo. nah ini dia ya, halo. Nah, ini ada istilah develop a growth mindset ya, mengembangkan ide. Gitu ya. Iya, Betul ya, Bu Tini? iya. Mengembangkan ide. Nah, mengembangkan ide itu kalau pikirannya tidak positif, mau ide apa? Wong digondeli orang-orang yang kurang senang kepada orang yang maju. Kalau kita melihat di sekolah Bapak Ibu, kira-kira berapa persen ya yang punya penggalian growth mindset-nya itu tinggi dan sedang, dan bahkan growth mindset itu kami yakin semua growth mindset, hanya saja ada tingkatannya, persennya berapa gitu ya. Kemudian di sini ada istilah, ada bagian tentang gimana bacanya Bu Tini? Bunda, halo. Instead of ya, halo. Bunda, halo. Ya, Yang guru bahasa halo. Inggris siapa? Yang Bu guru bahasa Inggris siapa? Tini. Bu Tini, Bu Bu Tini. Tini itulah. Halo, halo. Bu Tini bisa dengar suara Halo. kami? Halo. Halo Bu Tini. Dibuka Mic-nya, apa? mic-nya. Dibuka. Masih mic-nya masih ini, Bu. Coba dibuka dulu. Dibuka. Bu Tini, halo. Masih mute, Bu. Halo. Ya. Halo. Sudah? Belum? Ya, sambil menanti membuka mic barangkali masih ada kesulitan, Bunda. Ini bahwa ada instead of this titik-titik begitu ya. Ini dimaksudkan adalah sebagai alih-alih ya. Istilahnya alih-alih, tahu ya Bapak Ibu, sebagai ganti. Kemudian di sini ada try thinking, dimaksudkan adalah coba pikirkan. Gimana, belum bisa buka suara Bu Tini? Ya, sudah. Mari silakan. Ibu, Bu Tini. untuk kolom merah ya, coba ini
bisa diterjemahkan baris 1, 2 saja cukup, kanannya juga 1, 2 cukup, ada perbandingannya. Itu ya Bunda? Ya, Bu Tini halo? Ya, silakan. Bu Tini Halo, halo? itu yang raisen sudah. Bu Tapi Tini halo, suaranya bersuara anu tolong ya. Bu. Bu Tini halo? Halo? Tidak, Nggak bisa bersuara? belum keluar suaranya. Oke, kita gini Tidak aja bisa Bunda. bersuara. Halo, Bapak Ibu, ini Halo. nanti yang pintar bahasa Inggris juga ini. Jadi kan ada kalimat yang ini saya I'm not good of this. Saya itu raiso. Nek kalau ngerti aku raiso. Banyak orang yang Nah banyak itu ya. kita mencoba Banyak orang berpikir tidak pede. apa kekurangan Ya, saya. banyak Jadi apa idean saya itu seperti itu. Kalau saya menyerah gitu ya. Ini kalau misalnya ini dipikir kita ketika menyerah di sini kita berpikir saya perlu strategi yang lain gitu. Saya akan menggunakan strategi yang berbeda. Kalau it is not enough, good enough ini tidak cukup gitu ya. Apakah tidak cukup ya ya. itu terus ini is this really my best work? Apakah ini sungguh-sungguh yang terbaik yang kami lakukan? Jadi ketika ada kalimat-kalimat yang di inside this kita nyoba yang kalimat-kalimat yang itu karena kita akan berusaha mengembangkan grow mindset gitu ya. Oke, lanjut Bunda. Ya, jadi mencari solusi, mencari jawabannya apa, begitu ya Bunda ya. Itu. Kemudian di sini ada istilah be curious ya. Di sini jadi apa? Penasaran. Jadi dengan berbagai hal yang baru, kita harus kreatif. Kemudian look at failure as learning, itu kan dimaksudkan melihat kegagalan itu sebagai pembelajaran ya Bapak Ibu, sebagai pembelajaran, bukan kegagalan ini adalah sebagai sesuatu yang terus putus asa adalah dosa kayak iklan ya. Kemudian ada istilah berikutnya itu yaitu be optimistic ya, itu berarti optimis, kita adalah optimis menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri. Ya kalau ada kendala mic-nya nanti kita sekolahkan ya HP-nya ya. Laptopnya ya Bu Tini ya. Itu. Tapi enggak apa-apa nanti dicoba lagi ya. Kemudian yang keempat itu ada istilah believe Percaya diri. in yourself. Ya. Percaya pada diri sendiri untuk meningkatkan motivasi dan semangat ya, begitu, meningkatkan motivasi diri sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah use the power of yet. Gitu ya. Gunakan kekuatan ya. Belum kita tidak boleh menggunakan kata ini tadi yang saya sampaikan. Jangan menggunakan kata tidak. Ini tidak tercapai. Ya. Kalimatnya ini belum tercapai. Ya, Bapak Ibu. Bukan tidak tercapai. Kalau tidak tercapai itu berarti pasrah. Tapi Kak, belum tercapai itu masih ada usaha. Jadi kata tidak dengan kata belum itu maknanya sangat luar biasa. Bapak Ibu harus menciptakan di mindset-nya dengan growth mindset bahwa kalau mengalami kegagalan saya belum, ya, bukan saya tidak. Bahkan ada kalimat lagi yang begini, ini misalnya kuliah belajar masih masih untuk semester akhir itu kurang 10 hari. Kurang 10 hari atau tinggal 10 hari. Ini kalimat ini mempunyai makna yang sangat tinggi. Kalau kurang 10 hari, bagaimana kalau tinggal 10 hari? Ini nilai rasa. Ya Bapak Ibu, itulah. Dan ketika ada kesulitan Bunda, ya kalau ada kesulitan itu bahasanya aku belum bisa. Bukan aku tidak bisa. Oke. Begitu ya. Ya. Ya, oke. Sip. Ya, begitu Bunda.
Monggo ditambahkan. Ini asik sekali loh. Saya kok jadi seneng ya rasanya masuk di sini. Tak terasa lapar ya, Bapak Ibu. Semangat pokoknya. Nggak terasa lapar ya, saya Monggo terasa pada slide. lapar. Ya Oke, ini mau keluar Bunda nanti ya. Masih ada hujan. Pada slide yang terakhir 35 Bunda, ini sebagai akhir dari apa yang kita sampaikan nanti, bahwa mindset itu dapat mempengaruhi pembelajaran dan kesuksesan hidupmu dengan beberapa cara. Satu, dengan pertumbuhan. Ini 60% peserta didik termasuk yang ada di Indonesia itu ya masih punya rasa ya, masih punya rasa kecerdasannya itu tidak akan banyak berubah. Ini perlu diubah oleh Bapak Ibu semuanya. Setelah Bapak Ibu ini kan sudah senyum-senyum untuk mengubah mindset. Bukan mengubah mindset Bapak Ibu sendiri loh, tapi anak-anak yang lebih pada tangan panjang Bapak Ibu sebagai generasi estafet yang akan datang. Kemudian di sini caranya adalah untuk bagaimana ada pertumbuhan. Supaya bisa tumbuh itu mesti disiram, jenis tanamannya harus baik dan sebagainya itu. Kemudian anak-anak Bapak Ibu bersama anak-anak itu harus berani menghadapi tantangan. Kemudian ada lagi mengelola kegagalan itu, mindset yang tepat itu dapat membantu kita melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar berkembang, untuk belajar. Jadi kegagalan itu adalah kesempatan untuk belajar berkembang. Kemudian yang keempat itu untuk meningkatkan motivasi. Yang terakhir kita ada keterampilan. Kalau kita berbicara keterampilan itu yang bekerja itu pikiran, perasaan, dan tangan kita. Sehingga semua masuk, kita akan menjadi orang yang tidak mudah capek. Ya, mudah capek. Jadi Bapak Ibu kan tidak capek toh mengikuti diklat di malam-malam ini, besok sudah mau masuk. Kalau Bapak Ibu merasakan capek itu nanti, itu berarti masih ada geretan tentang fake mindset itu ya. Semoga fake mindset pergi dari kita dan kita akan bisa grow senang mindset. pokoknya ya, begitu. Itu Bunda ya, grow mindset pokoknya. Yes, ya gitu. Itu Bunda. Ini ada Oke. sebagai kesimpulan yang ada, dan Bapak Ibu silahkan untuk berdiskusi. Ini yang susah untuk buka mic, ya enggak apa-apa ya, nanti diperbaiki lagi. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Ayo lakukan. Ayo lakukan Baik, mulai Bapak dari Ibu, sekarang. sebentar, saya stop sharing. Oke, terima kasih Bunda Dwi. Munjuk dulu Bunda, boleh kok munjuk. Munjuk Sudah dulu. ini Terima kasih minumannya. sudah memberikan paparan tentang grow mindset kali ini. Bapak Ibu, kita akan mencoba, ini sudah dua-dua ada yang baru masuk, saya download dulu sebentar. Oke, kontennya. Oke, kita akan oke, yes. Mohon untuk buka kamera supaya semuanya bisa terekam di dalam, akan saya foto. Tadi kalau tidak buka kamera nggak masuk di dalam fotonya. Foto. Mohon untuk buka kamera ya. Kita akan coba foto semuanya biar masuk di dalam, harusnya masuk karena cuma dua-dua di dalam satu frame, harusnya masuk. Kalau tim itu bisa 49 harusnya. Ya ini baru, ini 65 kali 20. Oke ya, saya coba foto ya Bapak Ibu. Ya, nanti bisa ini pakai mode yang lain, saya foto dulu. Tetap buka kamera Bapak Ibu, saya foto dulu. Kasih foto anteng-antengan ya, senyumnya jangan lupa senyumnya. Mari, grow mindset-nya itu kelihatan. Ayo Pak Yuli. Mari. Ya,
kelihatan. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, kita akan coba buat breakout room. Kita akan coba buat breakout room. Ya, sebentar, mudah-mudahan berhasil. Ya, kita akan coba buat breakout room. Di dalam breakout room nanti, mohon Bapak Ibu diskusikan kaitannya tentang apa yang didapat tentang pelajaran kali ini berdasarkan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu di sekolahan. Begitu nggih? Kita lihat, kita coba ya, kita coba, saya akan coba buat breakout room. Ini ya, kita coba grab. Masalah dan solusinya. Masalah dan solusinya ya. yang selesaikan dengan baik ya. Selesaikan dengan baik. Ya, Ibu silakan untuk berdiskusi. Oke, siap. Bisa masuk nggak ya? Caranya piye? Bentar nggih Bapak Ibu. Kalau belum bisa juga tidak apa-apa Bunda, nanti ini ada apa-apa, kita coba kali sekalian lain. karena nyobanya kalau tidak Iya, pakai dicoba-coba ya. kalau nyobanya nggak Tidak pakai ada peserta orang nggak banyak. bisa. Ini sudah Nggak masuk. bisa, ya. Nggak bisa, harus Ya. ada pesertanya. Room 1 Nggak bisa, ya. Pesertanya harus beberapa. Oh gitu ya. Coba. Masuk semua. Oke. Kita coba tunggu bentar ya Bapak Ibu. Biar ada ketemu Bapak Ibu juga saling berkenalan nanti. Bisa. Coba. Sudah masuk harusnya. Belum. 15 baruan. Kamera Bu Titik tidak muncul nggih. Oh, kameraku nggak muncul. Muncul. Muncul nih. Muncul. Ini kelihatan di sini. Dari sini kalau dari saya kelihatan. Kelihatan. Sebentar. Kok belum Oke. open room. Oke, baik. Ini caranya bagaimana ini? Oke, close. Ini sudah ada, cuma belum ini. Headroom. Tak coba-coba nih Bapak Ibu, coba dulu ya. Ya. Ya, Bunda. Room 2. Close. Masuk. Terus. Room 3. Room 4. Pak Soleh kan sudah ini ya, sudah longgar ya. Breakout room open. Apakah di Bapak Ibu akan muncul sesuatu? Coba. Sudah open tuh? Oke, silahkan muncul ke ini. Oh, sudah muncul, ya. Sudah ada di breakout room. Nggak bisa lihat ya aku ya. Oke. Ini yang di dalam berarti yang tinggal ini ya. Tinggal ini berarti iya. tinggal ini yang belum masuk ke breakout room di ruang berapa? Oh ya. Oh gitu, sebentar open masuk. Oke. Oh. Begini.
Cuma kita nggak lihat mereka ya, nggak lihat mereka nih, nggak bisa jalan-jalan ke breakout room-nya. Tak close saja ya, gitu, biar tahu. Close room, masuk lagi. Oh gitu caranya. Close, masuk nih, masuk ya, close. Udah close semua. Halo Bapak Ibu semuanya, masih ini ya. Latihan ini buat breakout room-nya. Just close only. Ini. Bentar. Nggak bisa nge-close. Masih 18, masih ada yang di breakout room. Bentar, kok belum masuk lagi ke sini? Oke, Bapak Ibu, kita sambil menunggu teman-teman yang dari room-nya. Ini sudah saya close itu belum balik. Jadi kita sambil nunggu yang ada di room, kita menunggu. Ini sudah baru 17 ya, sudah. Bapak Ibu, apakah semua sudah masuk di room utama, Bapak Ibu? Apakah masih ada yang di background Om? Saya tak lihat dulu. Mohon maaf nih Bapak Ibu, ini tadi ajar-ajar buat breakout room. Ini masih ada kayaknya yang di breakout room. Kita bertiga saja tadi, Bu. Oh, tadi bertiga aja ya? Sudah sempat kenalan belum? Sudah ada sempat kenalan belum, Pak? Sudah, Bu. Sudah kenalan dari Surakarta. Oh, dari Solo. Yang Pak Rahman belum bisa mendengar suaranya. Oh, oke. Sini kok malah kebuka lagi. Saya tutup lagi. Mau saya tutup aja kok. Oke. Mohon maaf ini tadi baru ajar membuat ini. Oke, Bapak Ibu. Ini kok masih berapa ini? Close room. Mau saya close semuanya roomnya. Kita sharing di sini aja. Oke. Kita kayaknya sudah close semuanya ya. Ya. Wis ben metu tak. Yes. Tapi kok cuma 14? Proses. Ya, biar masuk semuanya. 16 sudah. 16, 17 ya. Kayak gitu. 17. Oke, Mbak. Mohon maaf nih Bapak Ibu, ini baru nyoba breakout room-nya, baru nyoba Euler Gallery harusnya. Oke. Sekarang ini kita tadi sudah mendengarkan paparan dari Bunda Dwi. Sekarang kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau mau sharing, dipersilahkan sebelum ditunjuk. Enggak, suaranya enggak ada keluar. Sesuatu yang menggelitik barengan ya. Halo. Suaranya Bunda terdengar jelas, Bunda. Ini ada teman yang masih di breakout room. Nggak bisa keluarkan saya. Oh ya, iya ini pas baru. Tapi
kok bisa sudah keluar. nggak ada ya? Nggak, di sini sudah nggak ada. Biar Oh, ada teman keluar aja gitu ya. Enak-enak tombol keluar. Silahkan lanjut Bunda, saya tak ngurusi yang masih di sambil belakang. ya. Oke. Oke. Ya, Bapak Ibu, ada yang menggelitik ya, tolong disampaikan menggelitik kemudian solusinya seperti apa tentang bagaimana Bapak Ibu membelajarkan siswa. Kalau di dalam untuk guru BK misalnya ya, guru BK itu kan kemarin saya ngisi kegiatan di SLB. Itu salah satu yang beliau itu tidak bisa menyelesaikan masalah karena apa? Ada anak itu ketika gurunya itu guru seni ya, guru kesenian itu masuk ke apa itu membawa alat musik, itu langsung alat musiknya kan organnya itu ditampar begitu sehingga kan rusak. Nah, ini sesuatu yang sangat sangat luar biasa untuk anak-anak bagaimana memainkan anak itu supaya bisa, tapi itu anak SLB. Tapi anak yang kadang ada anak yang diminta perhatian. Nah, itu minta perhatian. Ada lagi anak yang karena merasa dekat dengan guru, sehingga dia itu kalau dengan siapapun itu etikanya itu agak kurang. Misalnya seperti itulah. Bagaimana Bapak Ibu peduli terhadap ini. Ini tantangan bagi Bapak Ibu karena satu anak ini bisa mengganggu teman-teman yang lain. Biasanya kelas itu kalau baik itu ya, itu nggak ada yang mengganggu itu kan aman. Tetapi ada satu anak mengganggu dan pengaruhnya sangat besar, itu akan mempengaruhi sehingga akan rusaknya pembelajaran di dalam kelas. Silakan Bapak Ibu untuk sampaikan. Monggo yang akan menyampaikan sesuatu, berbagi sambil berkenalan Bapak Ibu. Mari, Pak Anas barangkali. Pak Anas, coba dibuka mic-nya Pak. Sampaikan Bapak dari mana? Dari mana? Monggo Pak Anas. Mic-nya bisa buka ya? Belum muncul suara. Ini nggak Ya? ada tombolnya, kayaknya ada masalah dengan suara anunya. Nggak ada tombolnya ini. Nggak ada Oh. tombolnya speaker, Bunda. Oh begitu Yang ya? lain mungkin. Oh iya. Yang lain coba. Ya, Pak Solekan. Gimana panggilannya apa Pak? Kemarin lupa aku. Pak Ikan, apa? Pak Lekan. Pak Lekan, Bunda Pak Lekan. Ya, Ya, guru BK tadi ya, pamit Pak ya Pak Lekan ya, ada acara. Pak Lekan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Monggo, malam Pak Ibu Lekan. semuanya. Mohon izin tadi Ya. terlambat sebentar, Ya, ada enggak apa-apa. kegiatan nggih. Sehubungan dengan penyelesaian masalah, tadi ada sesuatu yang disampaikan Bu Dwi bahwasanya memang kita sebagai guru, apalagi kita sebagai guru BK, itu pastinya kita yang pertama kali melihat latar belakang anak, Bu. Ya. Jadi kita melihat latar belakang anak itu dari latar belakang keluarganya itu juga bisa, terus dari pergaulannya itu juga kita bisa untuk menyaring anak itu, terus terutama itu pergaulan, Bu. Jadi secara tidak langsung kita di dalam menyelesaikan masalah itu kita tidak bisa langsung mengambil keputusan. Jadi kita bisa mencari informasi mungkin dari teman sebayanya itu sendiri, mungkin kita dari lingkungan setempat, dari anak bertempat tinggal, ataupun dari informasi yang sekiranya juga menjadi bahan untuk pertimbangan kita di dalam mengambil suatu keputusan bahwasanya anak ini notabene-nya seperti ini. Jadi secara tidak langsung kita melibatkan beberapa hal yang sekiranya kita juga tidak bisa langsung menjustis anak ini seperti ini ya, seperti itu. Jadi secara tidak langsung memang
kita harus berkolaborasi, Bu. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita berkolaborasi mungkin dengan Nyon Sewu, karena kalau BK itu tidak lepas dari wali kelas, tidak lepas dari orang tua, itu yang terpenting. Dan tidak lepas dari kesiswaan, karena itu sebagai pertimbangan kita di dalam nanti mengambil suatu keputusan, endingnya itu di kepala sekolah. Dan itu pun kita juga melibatkan terkait yang sekiranya mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh anak yang baru kita berikan konseling. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, Pak Lekan ya, betul ya, Pak Lekan. Betul. Itu contoh realnya apa, Pak? Itu contoh real yang pasti kami memberi apresiasi pada Pak Lekan bahwa Pak Lekan itu sudah berpola grow mindset karena mau peduli pada orang lain gitu ya, Bunda kemarin tadi ya sampaikan peduli kepada orang lain, berarti ini sudah grow mindset. Nah, contoh sebagai sampel realnya gini. Pak, satu saja. Oke, siap. Gini, mungkin dalam suatu kelas itu ada anak yang power, ibaratnya dia mencari sesuatu yang sekiranya menjadi perhatian banyak orang di kelasnya. Dan itu pun secara tidak langsung juga menjadi. Tapi itu real ya Pak Lekan ya, real ya. Bu, real. Tapi Bapak tadi kok, tapi Bapak mengatakan kok mungkin ya. Mungkin anak itu patah ya biasa. Real ya. Mungkin Oke, lanjut. Faktor tidak kesengajaan, Bu. Iya, betul ya. Jadi itu lanjut real Pak. terjadi kelas, real terjadi kelas, dan itu pun nanti juga sebagai pemicu untuk terjadinya pembulian, Bu. Oh iya. Nah, cara kami pastinya yang pertama kita mohon izin. Dengan adanya masukan-masukan itu nanti kita jadikan sebagai bahan untuk memberikan konseling kepada anak. Baik itu secara dipanggil ataupun anak itu datang sendiri ke ruang BK. Kita seperti itu, Bu. Jadi nanti kita ibaratnya tidak langsung kita menjudge anak, dirimu seperti ini, Mbak, tidak. Jadi kita itu ibaratnya ya gini, Bu. Kalau bisa kita sharing dulu. Ya, Bapak, maaf Pak, saya potong. Bapak guru BP nggih, BPK nggih, Bapak nggih. Ya, guru BK. Nah, itu yang grafiknya yang paling banyak itu masalahnya apa, Pak? Itu banyak ceweknya apa cowoknya, Pak, di sekolahnya Bapak? Kalau di SMK 3, 99% cewek, Bu. Wah, itu tantangan ya, Pak ya. Tantangan ya, betul, Bu. Jadi memang itu? kebanyakan Nyon Sewu kebanyakan itu permasalahannya di kosmetik, Bu. Kosmetik gimana? Kosmetik gimana? Penampilan, Bu. Glowing ya Pak ya? Tapi hal itu Bapak juga terjadi di sekolah-sekolah yang lain juga sama. Secara tidak langsung kita sharing, Bu, dengan teman-teman BK yang lain. Artinya kosmetik kenapa, Pak? Kosmetik memang kenapa? Dari segi penampilannya itu luar biasa, Bu. Oh, begitu ya. Berlebihan seperti itu. Oh, begitu. Jadi kalau secara kasarane nggih nyaingi gurune kan seperti itu. Karena sang kepala sekolah begitu. Dandannya berlebihan. Oh, begitu ya, Bunda ya. Makanya kita harus bisa memberikan penekanan, keyakinan bahwasanya remaja itu dalam segi berpenampilan harus natural. Itu kan juga sebagai motivasi juga, Bu. Karena secara tidak langsung hukuman apa Pak yang bisa berikan? Reward, punishment apa itu Pak? Kepada mereka yang seperti itu. Izin kita langkah awal kita atau bagaimana? Itu gini, Bu. Pertama kita juga memberikan motivasi, peringatan dulu lah ibaratnya seperti itu. Tetap kita pantau perkembangan anak, dan itu pun seandainya nanti diulangi lagi, mungkin perlengkapan kosmetik kita tahan dulu sambil kita juga komunikasi dengan orang tua. Kadang gini, Bu,
anak di sekolah itu orang tua juga tidak tahu. Kebanyakan seperti itu. Dan itu pun juga banyak yang, oh iya Pak, saya sudah tahu selaku orang tua, tapi memang anak itu juga sulit untuk, yang saya nggih cara kasarane sulit dikendalikan. Nah itu memang tantangan kami juga seperti itu. Dan itu Ya, pun juga berarti terjadi Pak sekolah-sekolah yang lain. Lekan. Ya, Pak Ya. Lekan, kami sebentar. Panjenengan buat praktek baik ya untuk itu. Nanti konsultasikan pada Bunda Titik itu. Itu nanti bisa dipakai buat banyak orang karena mayoritas memang kayaknya masalah seperti itu ini memang bukan Sudah umum. bahkan bahasanya gini, sekarang itu nggak ada orang yang jelek ya gitu ya. Semua cantik gitu ya Pak. 99,9 100% ya. Kok Tapi juga ada, Bu. 99? Iya. Juga ada yang berpenampilan biasa juga ada. Oh iya. Nah itu iya, memang iya. memang anak kan juga karakternya berbeda-beda, Bu. Iya. Itu Ada juga karakter, termasuk perilaku, tantangan kami sikap ya juga. Pak. Iya, Iya. oke. Ya, monggo Pak. Itu dilanjutkan, kami hanya bisa berdoa semoga nanti dalam perjalanan waktu itu kayaknya macam model gitu ya Pak ya. Sekarang itu anak-anak termasuk kalau pakaiannya juga sempit-sempit atau ya biasa Pak kalau pakaiannya Pak itu. Kadang Ya. itu nyon sewu terjadi pengaruh HP juga, Bu. Secara tidak langsung kemarin kita juga sidak lah ibaratnya seperti itu di galeri anak, seizin anak juga, itu juga ditemukan beberapa indikasi bahwa dia itu meniru-niru dari asing, Bu. Nah, seperti itu. Ya. Dan Ya, itu ya. pun terjadi hal yang tidak baik. Ya, saya kira dari dari apa yang disampaikan Pak Lehan itu sudah mewakili teman-teman. Saya kira bukan hanya Pak Lehan saja, tapi ini kan tugas Pak Lehan selaku guru BK dan apa itu Pak namanya tugas kesiswaan, tugas yang lain ya wali kelas. Nah ini Bapak Ibu juga mengalami hal yang seperti itu ketika mengajarkan di kelas itu anak dandan mau pulang itu randang mulai Pak Ego dandan gitu ya Pak ya itu. Nah ini karena waktunya juga sudah jam segini Bunda, bagaimana ini kita ada satu Ya, kasus terima yang kasih luar untuk biasa Pak Lehan. Mungkin masih ada teman yang mau sharing yang dari apa yang ya kita pelajari dari sini. Mohon bisa maaf nanti untuk kelompok 5 yang masih di room barangkali nggih Bapak Ibu saya sudah moro untuk menutup bisa keluar. roomnya. Ini tadi Udah kok Bu, ini kelompok terakhir 5 sudah era masuk. untuk room Sudah jadi keluar Udah sudah masuk, berhasil. iya. Kita diskusinya di sini saja. Nggih, informasi Iya, berikutnya ini tadi kita kan sudah belajar tentang bagaimana grow mindset. Kita berharap nanti kita semua memiliki grow mindset nih Bapak Ibu, pola pikir yang berkembang, dan kita juga mengajarkan menumbuhkan grow mindset untuk anak didik kita. Karena dari grow mindset itu akan berpengaruh pada prestasi akademiknya untuk anak-anak didik kita, nih Bapak Ibu. Sejauh dengan apa yang kita alami tentang grow mindset, satu lagi Bapak Ibu yang kami persilahkan untuk sharing sebelum kita monggo. tutup. Ada Tetapi kesempatan kalau satu misalnya lagi, monggo. masih banyak yang mau sharing ya kita tunggu. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Monggo, bagaimana Jangan Pak Lekan untuk lagi mengembangkan yang lain. Ya Pak Lekan ya. Monggo Bapak Ibu tentang grow mindset. Bu Candi. Mau sharing Bu? Candi Borobudur. Candi Novianti yo. Silakan. Kayaknya ya terima kasih sudah diizinkan, tapi ini kok waktunya sudah mepet. Sedikit saja tadi saya karena baru masuk tadi terlempar di room 5 ya Bu ya. Saya juga bingung tadi. Iya. Dan enggak Iya. Bukan terlempar. Bu Candi bukan terlempar, terpilih. Terkirim. Ini tadi saya baru nyoba terpilih breakout room ya, baru nyoba breakout room, diskusian ternyata ya. belum
Iya. ini nggih, mohon maaf nggih kalau Belum bisa. Iya. oh, Tadi ada yang sempat berhasil. bingung, maklum baru pertama, iya. Sama, Tapi ya, alhamdulillah iya, udah balik ke bagus. sini ketika buka WA. Bagus. Berkaitan dengan permasalahan kemungkinan sama. Kalau Pak Lehan tadi tugas tambahan sebagai wali Guru kelas BK. apa gitu, guru BK gitu ya. Kalau saya hampir sama juga sebagai pembina OSIS ya, di mana kegiatannya kadang sering dilakukan di luar jam sekolah, tentunya itu menjadi permasalahan tersendiri. Tetapi karena belajar ini tadi ya, mindset-nya, kemudian DM-nya itu akhirnya ya bagaimana bisa menjadi pembina yang baik tanpa itu mengganggu ya, mengganggu tugas-tugas mengajar yang sesungguhnya gitulah. Maksudnya hanya seperti itu permasalahan yang berkaitan dengan tugas tambahan saja. Mungkin kalau yang negeri mungkin ada pengisian SKP dan sebagainya, mungkin sedikit itu, yang penting tidak mengganggu tugas belajar. Dan tentunya untuk ini dolmen juga termasuk sedikit itu ya, tapi karena ini mindset-nya dilakukan di malam hari dan insya Allah bisa melaksanakan sampai akhir. Bismillah. Ya. Itu saja Bunda. Kalau fake mindset ngopo melu dolmen penak turu gitu ya. Kalau fake mindset ya, tapi karena growth mindset ya, kita harus belajar. Mindset ya luar biasa. Dan itu pasti ada hadiahnya ya. Iya, semoga ini ya semangat sekali Bu bisa bergabung di sini Bu. Alhamdulillah ya Pak. Grow mindset ya. Grow mindset. Ya, Bapak Ibu dengan senang ya, bisa senyum-senyum. Sebenarnya masih pengen nih dengar suara dari Bapak Ibu karena sepanjang malam ini tadi kan kami yang mendominasi baru 2 ya, dari Pak Lekan dan Bu Candi. Sebenarnya kepengen ya besok kita atur supaya yang lain kita bisa lebih banyak mendengar dari suara Bapak Ibu nggih. Karena ini juga Pak Tri kok rasen apa mau apa Pak Tri? Mana Pak Tri? Pak Triwayudi itu loh rasen mau ngendika apa? Oh enggak, sudah. Ya, sudah enggak sudah tidak Bunda. Nanti gelo. Tidak. Nanti gelo. Kayak Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga aja. Mungkin Bapak Ibu juga baru pulang dari liburan panjang. Terus kemudian ini di akhirnya ada dolmen, besok sudah masuk kerja. Jadi mungkin Bapak Ibu juga ngarep-arep wis gendang rampung wae begitu nih Bapak Ibu. Salah istirahat. Ya, berharap terima kasih apa yang sudah kita pelajari bersama, bagaimana menumbuhkan grow mindset ini tadi. Kita bisa merefleksi diri nih Bapak Ibu, merefleksi bagaimana sih mengevaluasi kondisi kita dan anak-anak didik kita, dan bagaimana tindakan selanjutnya, tindak lanjut selanjutnya supaya kita memiliki grow mindset. Kalau kita memiliki grow mindset itu juga damai sejahtera Bapak Ibu. Kita melaksanakan tugas juga dengan senang hati. Tetapi kalau kita fixed mindset melakukan tugas ya dengan keluhan. Wong ora dengan keluhan ya jadi dengan rekoso ngopo gitu kayak tugas kok ini seperti itu kan dengan keluhan jadi rekoso. Jadi kalau kita mengeluh kewajiban kita tetap harus dilakukan. Jadi berat. Artinya jadi berat, jadi rekoso, tidak bahagia Bapak Ibu. Tetapi kalau kita grow mindset melaksanakan sesuatu itu dengan senang, memancarkan kebahagiaan, kita memancarkan kebahagiaan, kita penuh rasa syukur, kita menikmati. Begitu Bapak Ibu. Jadi mari kita merefleksi, terus meningkatkan supaya kita bisa menghidupi grow mindset ini, supaya kita lebih baik amanah di dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru. Akhirnya selamat malam Bapak Ibu, banyak maaf tadi recordingnya belum berhasil. Mohon maaf. Terima kasih kebersamaannya pada malam hari ini. Matur nuwun Bunda Dwi. Terus kemudian ini Bapak Ibu LK-nya dikerjakan, dicoba upload. Nanti kalau memang belum berhasil,
Kalau semua sudah berhasil upload di LMS, tidak perlu link lagi. Tetapi kalau misalnya ada yang belum berhasil, nanti Ada kita kendala? buatkan link untuk pengumpulannya. Untuk upload Nggih. tugas. Sebelum Ya. tanggal 20 nih Bapak Ibu. Gampang kok. Penamaannya Ya, Bunda, tidak. untuk penamaannya bagaimana Bunda? Nggih. Nggih. Penamaan LK-nya. Oke, ini sudah bisa. Penamaan LK-nya. Penamaan LK-nya. Nama ya LK ini terus nama aja. Namanya LK sama penjenengan. nama. Namanya pribadi LK1 Hilma Gotami gitu nggih. Jadi LK1 Anissa Farah gitu. LK1 Triwahyudi seperti itu. Ngaten nggih? Selamat malam. Ya. Sehat selalu. Ya, semuanya tetap saja. bahagia. Ikut Bahagia. Dolmennya dengan grow mindset nggih Bapak Ibu, jadi tidak keluar supaya ada keceriaan, ada kebahagiaan bersama kita belajar. Mohon dimaafkan kalau kami ada salah kata atau ucap. Terima kasih Sama-sama Ibu. untuk Sama-sama Ibu, kebersamaannya. juga. Salam sehat, salam bahagia, selamat malam. Ketemu lagi besok hari Selasa. Selasa. Mohon izin saya tutup Terima kasih. kontennya. Matur nuwun. Ya, matur nuwun izin keluar semuanya Ibu saja. ya. Assalamualaikum. Ya, oke. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, selamat malam semuanya. Mohon izin saya tutup nggih real and meeting semuanya. Nggih.